Dua dari total 6 orang tersangka yang telah ditetapkan Kapolri sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan saat ini diperiksa di Polda Jawa Timur. Dua orang tersebut yaitu panitia pelaksana pertandingan Abdul Haris dan juga security officer Suko Sutrisno. Setelah 6 orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo 6 Oktober lalu terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, kini penyidik Mabes Polri dan juga Polda Jawa Timur mulai memeriksa para tersangka di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Hingga Selasa siang, baru 2 tersangka yang mendatangi Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan, yaitu Abdul Haris, panitia penyelenggara pertandingan yang datang didampingi 2 orang pengacaranya, dan tersangka Suko Sutrisno, security officer yang juga mendatangi Polda Jatim didampingi oleh pengacaranya. Ya, kita mengikuti proses hukum. Pada prinsipnya kita taat hukum lah. Akan kita ikuti proses yang apa yang oleh penyidik. Yang lain-lain nanti silakan ke pengacara saya, Pak Ulrich sama Pak Sumarto. Sementara menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, 3 tersangka lain dari polisi masih menunggu permohonan untuk didampingi penasehat hukum. Rekan-rekan sekalian, 3 orang anggota itu Kompol WS, AKPH, dan AKPBS tadi juga sudah datang. Namun demikian yang bersangkutan mohon waktu untuk diundur. Karena apa? Karena yang bersangkutan datang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga yang bersangkutan mohon waktu akan menunjuk atau akan didampingi oleh penasihat hukum yang nantinya akan mendampingi dalam proses pemeriksaan. Sedangkan 1 tersangka lain yaitu Dirut PT LIB dijadwalkan jalani pemeriksaan besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta hari ini memeriksa PSSI terkait tragedi Kanjuruhan. Selain PSSI, TGIPF juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap LPSK dan PT Liga Indonesia Baru. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan bersama jajarannya tiba di kantor Kemenkopol Hukam sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Turut hadir dari PSSI Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, Komite Banding, dan Komite Etik. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Menkopol Hukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan. TGIPF akan meminta keterangan terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan setidaknya 131 jiwa. PSSI bertanggung jawab atas pengawasan seluruh klub sepak bola yang berlaga di tanah air. PSSI juga akan dimintai klarifikasi terkait temuan-temuan TGIPF selama ini. Ada semua, mulai legalitas, awal sampai akhir, sampai laporannya Matchcom, semuanya dalam pertandingan diserahkan kepada tim semuanya. Untuk dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus dibenahi. Kita yakin tidak ada yang sempurna, PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan-masukan, perlu usulan-usulan dari semua lapisan masyarakat. Ini untuk tokoh-tokohnya sudah kumpul semua, jadi kita harapkan masukannya ke depan akan jadi lebih baik. Selain PSSI, rencananya hari ini TGIPF juga akan memeriksa PT LIB selaku operator liga. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan, kita bergabung dengan Yasmin Ataniah yang saat ini berada di Kemenkopol Hukam. Yasmin, apakah pihak PT LIB sudah tiba di sana? Baik, selamat sore Stefani, David dan juga pemirsa. Untuk PT LIB memang belum nampak hadir di gedung Kemenkopol Hukam. Namun hari ini dari tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, dimulai dari LPSK yang tadi hadir di gedung Kemenkopol Hukam pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang mana LPSK hadir untuk menyampaikan hasil investigasi dalam tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Kemudian ada beberapa temuan yang tadi disampaikan oleh LPSK. Yang pertama ini adalah terkait dengan latar belakang terjadinya tragedi Kanjuruhan, kemudian dari kondisi stadion, korban, dan lain sebagainya. Dan rencananya pihak LPSK akan menyampaikan temuannya kepada publik pada Kamis pagi. Kemudian pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dari PSSI hadir di gedung Kemenkopol Hukam untuk
diundang menyampaikan keterangan terkait dengan kejadian di Kanjuruhan. Begitu tadi tiba ada dari Ketua Umum PSSI, kemudian dari Sekjen PSSI dan beberapa pengurus PSSI lainnya, yang mana tadi pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat sempat ada sebagian pengurus PSSI yang keluar dari gedung Kemenpolhukam dan juga menyampaikan sejumlah keterangan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan di dalam. Yang pertama ini adalah tadi dari PSSI juga menyampaikan bahwa menjelaskan mulai dari perencanaan pertandingan antara Arema Persebaya, kemudian hingga terjadinya tragedi Kanjuruhan. Kemudian dari PSSI pun menginformasikan bahwasanya tadi ada banyak masukan yang diterima oleh PSSI untuk diterapkan ke depannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemudian tadi pada pukul 15 hadir pula Direktur Programming TV penyelenggara yang akan dimintai keterangan oleh tim gabungan pencari fakta di dalam terkait sebagai tim broadcaster penyelenggara. Namun hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung di dalam. Kami masih menunggu terkait dengan konfirmasi apa saja yang ditanyakan dari pihak tim pencari fakta kepada broadcaster penyelenggara. Davi Stefani. Baik, terima kasih Yasmin Atania atas laporan Anda langsung dari kantor Kemenkopolhukam Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 6 tersangka tragedi Kanjuruhan diperiksa di Polda Jawa Timur hari ini. Kita akan langsung menuju Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui jalannya pemeriksaan bersama rekan kami Maria Elizabeth. Maria, apakah seluruh tersangka sudah hadir dalam pemeriksaan hari ini? Ya, Stefani dan Davi, hari ini sekitar pukul 10 tadi pagi dilakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka tragedi Kanjuruhan, yaitu Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Abdul Haris dan Security Officer Panitia Pelaksana Pertandingan Suko Sutrisno. Pemeriksaan ini dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jatim sejak pukul 10 tadi pagi hingga saat ini masih berlangsung. Pada saat jeda pemeriksaan sekitar pukul 12 tadi, Abdul Haris keluar memberikan statement kepada media bahwa menyatakan Abdul Haris akan melalui semua proses hukum atau proses pemeriksaan yang harus dilakukan dengan secara tertib. Dan kemudian Abdul Haris menyatakan menuntut untuk melakukan pihak kepolisian melakukan otopsi kepada korban yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan. Otopsi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban peninggal. Apakah karena gas air mata atau ada penyebab lainnya. Kemudian sesuai dengan keterangan dari Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menyatakan bahwa hari ini juga datang 3 tersangka lainnya, yaitu Kabak Ops Polres Malang, Kasat Samapta Polres Malang, dan Komandan Kompi Brimob Polda Jatim. Ketiga tersangka anggota kepolisian tersebut datang ke Polda Jatim untuk mengajukan penundaan proses pemeriksaan karena 3 tersangka belum mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Kemudian besok rencananya hari Sabtu akan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, yaitu Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Pemeriksaan akan rencananya dilakukan pada pukul 10 pagi besok hari Rabu. Demikian laporan kami dari Polda Jatim, kembali ke studio bersama Stefani dan Davi. Terima kasih Maria Elizabeth atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca tragedi Kanjuruhan, Irjen Pol Niko Afinta dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur. Posisi Kapolda Jawa Timur digantikan oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengganti Irjen Niko Afinta dengan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Niko Afinta dimutasi menjadi staf ahli sosial budaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal itu termuat dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2022. Irjen Niko Afinta menjadi sorotan publik terkait tragedi Kanjuruhan. Sejumlah elemen masyarakat bahkan meminta Niko Afinta mundur dari jabatannya. Sementara itu, posisi Kapolda Jawa Timur diisi oleh Irjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa Putra adalah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993. Lahir di Minahasa 23 November 1970.
Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, diantaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminal di Propam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari Malang. Helen Priscilla, salah satu korban tragedi Kanjuruhan, meninggal dunia setelah menjalani perawatan 10 hari terakhir di RSSA Kota Malang. Keluarga Helen Priscilla, warga Dusun Banjar, Patoman Dampit, Kabupaten Malang, mendatangi kamar jenazah RSSA Kota Malang. Helen yang merupakan salah satu korban tragedi Kanjuruhan meninggal dunia. Selain keluarga, manajer tim Arema Ali Rifki dan Wali Kota Malang Sutiaji menunggu jenazah yang masih menunggu menuju transit kamar jenazah RSSA Kota Malang. Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan menemukan adanya dugaan penggunaan gas air mata kedaluarsa dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang. Namun Mabes Polri menjelaskan gangguan atau penggunaan gas air mata tidak mematikan meski dalam penggunaan dalam skala tinggi. Penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 131 orang menuai polemik. Banyak pihak menduga ratusan orang tewas dalam tragedi Kanjuruhan ini salah satunya akibat gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengklaim gas air mata tidak mematikan meskipun digunakan dalam skala tinggi. Dede juga menjelaskan terkait adanya dugaan penggunaan gas air mata kedaluarsa. Menurut Dedi, gas air mata yang kedaluarsa sudah tidak begitu efektif lantaran kandungan zat kimia yang ada di dalamnya sudah menurun. Sama halnya dengan gas air mata juga kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Madegegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Ini ketika dia expired justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan dia tidak bisa lebih efektif lagi. Pernyataan Kadif Humas ini berbeda dengan temuan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Menurut Renald Kasali, penggunaan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan bersifat mematikan. Renald menjelaskan mengenai salah satu supporter yang menjadi korban gas air mata. Awalnya korban tidak merasakan apa-apa, namun sehari setelahnya mata korban tersebut menghitam dan memerah. Tak hanya itu, Renald juga menyebut penggunaan gas air mata di Kanjuruhan merupakan pelanggaran. Itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah kalau kepolisian itu adalah sekarang ini namanya bukan military police, bukan polisi yang berbasiskan militer, tapi ini adalah civilian police. Nah, maka polisi itu pun juga di tangan kanannya adalah kitab HAM. Jadi bukan senjata untuk mematikan, tetapi adalah senjata untuk melumpuhkan supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan. Jadi ini tentu harus diperbaiki. Tragedi Kanjuruhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober usai laga panas antara Persebaya dan Arema. Ribuan supporter yang panik karena tembakan gas air mata kemudian mencoba untuk keluar stadion. Akibat kejadian ini, 131 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Banyaknya korban yang terjadi di Kanjuruhan, personel Polresta Malang Kota menggelar sujud massal saat apel pagi di Mapolresta Malang Senin kemarin. Aksi dilakukan sebagai bentuk simpati dan permohonan maaf kepada seluruh Aremania serta memohon ampunan. Tim Liputan iNews melaporkan.